المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin setiap hari Ahad malam Senin, pekan kedua dan keempat. Kajian untuk kajian tafsir yang malam ini sampai pada kajian surah Al-Maidah ayat berapa? 34 ya? Hah? Apa 33? 33. Baik. Saudara-saudara, kita lanjutkan taklim kita surah Al-Maidah ayat 33 sesudah tentang Qabil dan Habil. Kayaknya itu udah ya. Sekarang 34 ya. Hah? Sekarang 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Innama jazaa'ul ladzina, sesungguhnya hukuman bagi orang-orang alladzina yuharibunallah, yang memerangi Allah. Yang dimaksud memerangi Allah di sini memerangi kaum muslimin. Ayyuharibunal muslimina wa ghairihim fi daril Islam. Orang yang memerangi kaum muslimin di negara Islam atau di negara yang sah di mana orang Islam tinggal, kalau bahasa lainnya disebut pemberontak. Ada negara yang sah, kaum muslimin di situ, kok dia memberontak? Alladzina yuharibunallaha wa rasulahu, yang memerangi Allah dan Rasulnya kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya memerangi kaum muslimin di negeri Islam atau di negara di mana kaum muslimin tinggal di situ. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan hidupnya membuat kerusakan. Fasad itu kebalikan dari solah. Solah itu kebaikan. Termasuk kerusakan itu yang merusak harta, merusak lingkungan. Makanya orang yang merusak
harta kaum muslimin itu kan melakukan korupsi. Korupsi katanya bahasa Inggris. Artinya kan merusak. Ya, corrupts. Corrupt itu artinya merusak. Termasuk merusak lingkungan, illegal logging gitu. Apa hukumannya? Dalam Islam mereka boleh dihukum ayyuqattalu. Paling berat ya diperangi. Kalau sampai benar dia melawan pemerintah yang sah. Di negara di mana kaum muslimin tinggal, di situ sepakat dengan sebuah negara, kalau ada pemberontak secara hukum dia boleh diperangi. Itu kalau sudah diperangi artinya kan kalau terjadi perang itu kan pasti ada yang terbunuh dan dibunuh, atau yang terbunuh dan membunuh. Ya maka secara hukum nggak salah. Dulu ada tentara ketika terjadi di sebuah daerah pemberontakan terhadap negara yang sah, NKRI. Kebetulan yang memberontak Islam juga. Tentara yang dikirim juga Islam. Mungkin mereka ada perang batin. Saya dosa apa enggak? Jawabannya ayat ini. Karuan kalau mereka memang tidak beragama, kayak PKI. Ya kan? Yang bahkan beragama Islam sekalipun, katakanlah itu, andai kata dia memberontak, negara yang sah itu boleh diperangi. Makanya dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu paham yang diikuti adalah tidak boleh atau haram hukumnya memberontak pada negara atau pemerintah yang sah. Coba perhatiin keputusan-keputusan NU, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi yang pahamnya sama ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti melarang memberontak. Katakan pemerintah atau oknum pemerintahnya nggak benar, itu caranya menyelesaikannya bukan memberontak. Ya, karena memberontak itu akan menimbulkan terus pembunuhan tidak berhenti-berhenti. Dan itu lebih bahaya daripada kezaliman yang dilakukan oleh katakanlah seseorang yang memerintah. Nah, di sini ini penting ya. Kalau orang tidak pernah ngaji begini, dia pasti tidak tahu. Kenapa kok kayaknya ulama-ulama, tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, Persis, dalam tanda kutip dianggapnya lembek terhadap pemerintah yang zalim misalnya gitu ya. Tidak seperti yang terjadi di Yaman atau di Syria atau di mana. Nah, dia nggak paham. Organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya, dia mengikuti pakem Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mereka punya pakem andai kata betul, ini andai kata betul lah ya pemerintahnya zalim. Apalagi kalau masih diperdebatkan sisi kezalimannya. Andai kata betul lah zalim katakan, itu mereka masih pakai pendapat az-zulmu khairun minas thawrah. Lebih baik membiarkan kezaliman seorang pemimpin sampai kemudian nanti kita pilih pemimpin yang baru dengan cara yang konstitusional. Katakan konstitusional, diakalin lagi. Tunggu sampai dia mati, masa nggak ada matinya tuh orang. Kan begitu kan? Minas thawrah, daripada terjadi revolusi yang kemudian bunuh-membunuh bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan korban. Ini Pak, yang tahu begini yang ngaji tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Enggak boleh ya. Dasarnya apa? Ayat ini kita baca. Dia bagaimanapun pemerintah yang sah. Beda maaf dengan orang Syiah. Orang Syiah memang membenarkan untuk melakukan revolusi mengganti pemimpin yang sah.
walaupun dengan cara maaf bunuh-membunuh. Maka kalau terjadi seperti di Yaman, itu kan yang melakukan adalah Syiah, ya. Houthi. Jangan heran. Atau mungkin dia ahlu sunnah, tapi ahlu sunnahnya bukan ahlu sunnah cara NU, tapi ahlu sunnahnya ahlu sunnah wal jamaah al-ISISiyah. Yang bangsa apa namanya? ISIS. Ya, ISIS itu sebenarnya mirip-mirip zaman dulu Khawarij. Pernah dengar istilah Khawarij ya? Khawarij itulah orang yang dia cara berpikirnya frontal dalam politik. Kalau nggak setuju sama orang, harus dilawan. Lah, yang membunuh sahabat Ali dan mencoba membunuh sahabat Muawiyah walaupun tidak jadi, dan juga membunuh Abdurrahman bin Amr bin As, ya ini Khawarij. Dia kalau beda pendapat nuduh orang zalim. Nuduh orang zalim. Makanya dalam buku yang saya tulis Al-Fatwa itu, ya, di antara problematika fatwa sekarang dan tantangannya adalah intisyarul fatwal mutasyaddidah. Saya sebut menyebarnya fatwa-fatwa keras. Minal jama'atil mutatarrifah, dari kelompok-kelompok ekstrim. Ya, yang gampang menuduh orang lain ila dhalalah wa takfir. Dikit-dikit orang dianggap sesat. Dikit-dikit orang lain dianggap kafir. Wa ila dzulmi, dikit-dikit orang disebut apa namanya? Zalim. Ngecap orang zalim, kafir, sesat, enteng banget. Kebenaran, kebaikan itu kayak milik dia gitu loh. Nah, ini bahaya. Kalau orang sudah gampang ngecap orang zalim, biasanya selangkah lagi dia bilang sesat atau kafir. Dan kalau sudah sesat atau kafir atau zalim, biasanya pemikiran begini selangkah lagi akan masuk pada tingkatan atau perbuatan radikalisme. Dari intoleran sampai kemudian sampai pada radikalisme. Kalau intoleran itu belum sampai faham dan tindakan. Kalau sudah radikalisme itu sudah sampai tindakan. Mutatarrifah. Nah, itulah yang terjadi. Di Indonesia yang baru muncul memang baru sampai intolerannya. Dia tak bisa toleran sama orang yang berbeda, kan begitu, makanya intoleran. Misalnya contoh, kalau saya tidak kunut, mestinya dia toleran sama yang kunut, dan begitu sebaliknya. Tapi begitu dia sudah menyerang yang tidak kunut pada saat dia kunut, atau begitu dia menyerang yang kunut pada saat dia tidak kunut, ini disebut intoleran. Kalau kemudian menyerangnya cuman menyerang katanya itu sesat, masih lumayan. Ya lumayan walaupun jelek gitu lah. Tapi kalau nanti sudah satu tahap lagi dia bilang jangan dideketin, musuhin. Satu tahap lebih berat. Nanti kemudian satu tahap lagi dia bilang bakar musolanya. Tutup masjidnya. Nah, itu yang terjadi. Di Aceh, di mana-mana. Hati-hati, siapapun bisa melakukan itu. Naik lagi, ini kayak PPKM gitu. Kalau udah sampai level 4, waduh bahaya ini. Kalau sampai level 4, kayak PPKM, dia dibilang bunuh. Itu yang saya sering ceritakan di Mesir, di Syria, di Yaman, di Mesir, di Sinai Utara. Saya pernah melewati Sinai Utara. Pada saat saya melewati Sinai Utara, saya mau ke Bukit Tur, di mana Nabi Musa ya menerima apa namanya? Wahyu. Saya lihat, ya Allah, ini Sinai Utara, kata saya. Saya baca di berita Sinai Utara itu orang lagi Jumatan, ditembakin. Itu saya ke sana kemarin 2017. Itu 2016-nya atau 2017 awal, pokoknya di tahun yang sama ya, kurang lebih nggak jauh. Itu orang lagi Jumatan, ditembakin dari luar. Pertama dilempar bom molotov, pada keluar, begitu keluar tinggal ditembakin.
Orang lagi ngedengerin khutbah, Pak, begini. Ditembakin. Yang nembakinnya pakai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah yang ditembakin Jumatan Allahu Akbar juga. Nah, ini udah level 4. Ini kalau PPKM ini udah kelas berat ini. Kalau level 1 cuman paling dia nggak seret ngomong. Dalilnya lemah gitu doang. Yang kuat saya. Level 2 lebih berat lagi, ngediemin. Level 3 tutup musolanya. Musuhin. Level 4, waduh. Nah, jadi mutatarrif. Nah, ini saudara-saudara itu karena salah guru. Gurunya itu tidak orang-orang yang berpikir moderat. Maka al-muftil wasati wal alimul wasati, seorang alim dan mufti yang moderat, ya, dia harus, ya, lahu dauruhu kama yanbaghi. Dia harus melakukan perannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Salah satunya yang menyampaikan ini model saya, untung direkam. Nih, kayak begini kan direkam, alhamdulillah. Supaya orang tahu bahwa Ahlus Sunnah yang ada di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, Persis, sama-sama ngaku Ahlus Sunnah, beda dengan Ahlus Sunnah Al-Isisiyah. Gitu. Itu berat itu kalau Al-Isisiyah. Lah karenanya konon, benar apa tidak, Taliban yang tadinya agak terpengaruh ISIS belakangan sudah menyadari kekeliruannya. Karena sudah berkali-kali selain datang ke Indonesia, ke beberapa tempat, dia belajar. Kalau dia cara dakwahnya ngikutin gaya ISIS atau ngikutin gaya Syiah yang bunuh-bunuhan gitu, maka selamanya umat Islam tidak akan rukun. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi di Afghanistan sekarang. Tapi ya, mau katanya di situ Rusia main, Amerika main. Faktanya yang ngebom kan orang situ. Salah sendiri situ suruh ngebom mau. Kan itu kan pertanyaannya kan. Wah, ini disusupi Amerika, disusupi mana tadi? Rusia, disusupi Cina. Ya, tapi yang ngebom kan dia, gitu. Kalau dia sudah kuat pahamnya, Pak, nggak bisa terpengaruh. Sama kayak bapak-bapak, ibu-ibu kita ini yang sudah kuat konsep Ahlus Sunnah wal Jamaahnya, tidak akan mau memberontak pada pemerintah yang sah. Biar dikomporin nggak akan mau. Sebab tahu yang namanya revolusi yang dikumandangkan itu hanya akan membuat bunuh-membunuh dan terus nggak habis-habis. Kan gitu kan? Nurunin di tengah jalan itu bahaya. Karena kita punya pendukung, dia juga punya pendukung. Pendukung antar pendukung, bunuh-bunuhan. Nah, kapan selesainya gitu? Jadi kalau orang mikir, Islam sudah ngajarin ini sebenarnya lewat Quran. Pemerintah yang sah tidak boleh ada baik diturunin secara ya, revolusi, nggak boleh. Kalau mau lewat pemilihan, tunggu. Nah, kalau mereka tetap melakukan bugot atau yang disebut apa tadi, berontak, apa hukumannya? Termasuk yang korupsi, termasuk yang merusak, ayyuqattalu. Dia boleh dibunuh, artinya diperangi. Tentu tidak diartikan secara letterlek dibunuh, tapi diperangi. Itu yang paling berat. Au yusallabu, bahkan kemudian boleh disalib. Oh, ini pemberontak, ditaruh di lapangan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin, atau dipotong kaki dan tangannya silang. Begitu. Kalau tangan kanan, kaki kiri. Kalau tangan kiri dipotong, kakinya kanan. Au yunfau minal ard, yang paling ringan setidaknya diasingkan. Dzalika lahum khizyun fil hayatid dunya, yang demikian itu adalah khizyun,
kehinaan bagi mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Di dunia orang memberontak, orang korupsi, orang merusak itu dihinakan. Walahum fil akhirati, dan bagi mereka di akhirat adzabun azimun, mereka juga mendapatkan azab yang pedih. Saudara-saudara, nazalat hadhil ayah fi qutta'it tariq. Ayat ini sebenarnya turun awalnya bicara tentang orang yang melakukan begal, pembegal. Pembegal di jalan, orang lagi dagang dibegal. Itu bahasa Arabnya qutta'it tariq. Nah, tapi juga begal kekuasaan sama, diturunin di tengah jalan, itu sama. Nah, secara umum mereka ini harus diperangi. Ya. Kalau di laut namanya apa namanya? Bajak laut, perompak, sama lah. Itu harus diperangi. Pemerintah harus turun. Perompak-perompak. Ya, tapi mereka ya sebelum diperangi memang nanti dalam hukum fikihnya disuruh taubat dulu, dikasih peringatan. Ayo, kapok nggak? Sama seperti pemberontak, dia harus kasih peringatan, nyerah nggak? Kalau nggak nyerah diserang. Nah, fa in taba, kalau dia taubat, nyerah, kubilat taubatuhu, maka pemerintah yang sah dia harus menerima taubat. Sama seperti dalam sejarah Islam, kekhalifahan sahabat Abu Bakar saat menjadi khalifah, itu dulu orang memberontak, nggak mau bayar zakat, kan gitu kan? Suruh taubat, nggak mau, diperangi. Awalnya sahabat Umar protes, hai sahabat Abu Bakar, kenapa kau perangi orang yang masih sholat? Kata sahabat Abu Bakar, demi Allah, aku akan memerangi orang man farraqas salata waz zakah, orang yang memisahkan kewajiban sholat dan zakat. Karena waktu itu mereka bilang, zakat mah kewajiban kita sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mati, sudah meninggal. Dipikir itu kewajiban harta semacam kayak apa ya zaman dulu, apa istilah? Upeti. Nah. Wallahi law mana'uni iqala ba'ir, kata sahabat Abu Bakar, demi Allah, andai kata mereka tidak mau bayar zakat walaupun hanya iqala ba'ir, nilainya sebesar harga iqal itu tali kekang onta. Ya, paling berapa lah? 10.000, 20.000 kalau bahasa kitanya. Zaman dulu sedirham, 2 dirham, aku akan memerangi mereka. Nah, tapi diberi peringatan dulu. Awalnya sahabat Abu Bakar, Umar agak nggak setuju. Tapi belakangan sahabat Umar tahu, iya ya, rukun Islam nggak boleh dipisah-pisah. Kalau dia percaya dia syahadat, percaya kan pada Allah dan Rasul, mengakui, maka dia harus mengakui kewajiban salat. Maka dia juga harus mengakui kewajiban apa namanya? Puasa. Kemudian zakat dan haji. Sama. Nah, ini ceritanya. Dalam satu riwayat lain, rawal Bukhari wa Muslimun an Anasin, dari sahabat Anas, anna nasan min Uqal wa Urainah qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa takallamu bil Islam. Ceritanya ada satu kabilah namanya Ugal dan Urainah datang ke Madinah, kemudian ngomong ngakunya masuk Islam. Fastaukhamul Madinah, tapi mereka ini aneh. Mereka nggak suka Madinah, ngejelek-jelekin. Fa amara lahun Nabi bizaud minal ibil wara. Wa amarahum ay yakhruju ila sahra. Sana kalau di Madinah katanya hidupnya nggak enak, suruh tinggal di Sahara, padang Sahara. Ya, boleh jadi orang zaman dulu memang, Pak, tradisi Arab itu mereka kadang-kadang ada yang senangnya tinggal di Sahara. Sahara itu kayak kita ya, di kampung lah gitu ya, di pedalaman.
Cuman pedalamannya Arab itu adalah Sahara. Madinah kan kota. Wah, nggak enak tinggal di sini. Banyak penyakit. Ya udah sana. Sama Nabi disuruh minum kencing onta dan susu onta. Nah ini nanti jadi dalil dalam mazhab Hambali, kencing onta itu katanya tidak najis. Makanya jangan heran yang pernah umroh ke sono itu beli susu onta sama kencing onta. Susu onta 10 real, kencing onta 5 real. Diminum kalau orang Arab, Pak. Karena mereka mazhabnya Hambali. Dalam mazhab Hambali, kencing onta nggak najis. Lah kita mazhab Syafi'i bilang kencing onta najis, nggak boleh diminum. Nah ini hadis ini yang Urainah itu minum kencing onta dalam mazhab Syafi'i itu karena darurat, karena dia sakit. Orang kita, orang Indonesia ada yang mau ngikutin orang Arab, ngikutin mazhab Hambali, minum kencing onta, ya terserah kalau mau. Kalau yang nggak mau, ya jangan dibilang lu goblok, lu katanya ini obat. Ya, gua mau dibayar 1 juta juga nggak mau. Nggak percaya hadis Nabi dong? Bukan, itu hadis Nabi. Nabi bilang dia suruh minum kencing onta karena Nabi tahu penyakitnya. Maka Nabi tahu penyakit itu cocok sama kencing onta. Lah saya kan penyakit saya apa? Dokter mana yang bilang otomatis itu? Belum tentu penyakit saya cocok sama kencing onta. Penyakit saya pusing, nggak punya duit, suruh minum kencing onta. Boleh jadi beda kan gitu kan. Jadi bukan berarti nggak percaya sama hadis Nabi. Orang itu nggak boleh membaca sebuah hadis tekstual, artinya dia tidak boleh kemudian melihat konteks, harus melihat konteks dong. Nabi tahu di penyakitnya ini suruh minum kencing onta. Sebagai orang Arab yang Nabi tahu, dia bilang itu minum itu. Ya sama kayak orang sini lah. Sakit mah, minum kencur. Kan gitu kan ya. Minum apa namanya? Beras apa namanya? Kencur. Dia tahu. Orang Amerika suruh minum beras kencur obat. Obat apa? Dia bingung gitu. Nggak tahu gitu kan. Ya kan gitu. Masing-masing orang bisa lain. Nah, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, Qabilah ini ternyata mereka kufur. Bahkan mereka membunuhi yang angon penggembala onta di situ. Wah, bahkan dimutilasi. Dengar Nabi. Abalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar bahwa Qabilah Ukal dan Urainah ini membunuh para penggembala onta, bahkan memutilasi sampai pada Nabi. Akhirnya kata Nabi, ya cari dan tangkap, perangi, bunuh, sebagaimana ayat ini tadi yang Allah turunkan. Ini ayat ini turun terkait itu. Kenapa? Ya karena mereka juga membunuh orang, pemberontak atau yang merusak atau qati'ut thariq, pembegal, dia juga merusak, ngebunuh orang. Orang kalau udah kayak gitu bisa dibunuh. Beda menyolong. Orang nyolong nggak boleh, Pak. Sekesal-kesalnya kita kalau pencuri yang dia nggak sampai melukai nggak boleh. Misalnya sampai dibakar pakai bensin, kan pernah terjadi gitu ya, nggak boleh. Apalagi cuma nyuri BH, jangan. Katanya lagi rame ya, katanya kajian BH, bener apa gitu ya. Saya nggak ngikutin, tapi ternyata baru rame itu. Orang nyolong itu yang nggak usah lah sampai dibakar, kelewatan. Ya kesel di sini motor sering hilang, Pak. Ya sering hilang biar di masjid sering hilang, udah pasang CCTV, tetap nggak boleh. Nggak sebanding nilai harga motor semahal-mahalnya 20 juta, terus hilang seorang dibakar. Apalagi timbang sepeda kuno. Tapi itu sepeda Belanda itu, kuno juga katanya. Atau Pak Haji mau ditukar sama motor mahal nggak dikasih. Susah dapatnya. Sejarahnya. Baik,
Nggak boleh, pencuri nggak bisa. Tapi pemberontak, qati'ut thoriq, pembegal, ya bisa. Ya, karena biasanya mereka memang kalau pembegal itu membunuh. Nah, kalau dia cuman sifatnya hanya ngambil harta, nanti kata para ulama fikih nggak boleh sampai dibunuh, walaupun dia begal, ngancem, kasihin nggak. Tapi dia nggak pernah ngebunuh, nggak pernah juga nyakitin, itu nggak boleh dibunuh juga. Ditangkap aja gitu. Ya, ya ditabokin bolehlah, ditabokin. Ya, sekedar apa namanya? Ditabokin. Kata Imam Malik, pencuri itu ditabokin boleh supaya apa namanya? Jerah. Tapi nggak boleh sampai apa namanya? Membunuh. Ini. Saudara-saudara, nah, jadi ayat ini adalah yang disebut ayatul muharabah. Ayat orang yang mencoba memerangi kaum muslimin atau pemerintah yang sah. Ya, termasuk tadi orang yang istilahnya apakah disebut pembegal dan lain sebagainya. Nah, ini hukumannya jelas tadi, itu harus tertib. Ya, tentu itu dilihat, yang mengukur adalah pemimpin, apakah sampai dibunuh atau cukup diasingkan. Karena tadi kan paling tinggi dia apa tadi dibunuh, atau cukup dipotong tangannya atau diasingkan. Diasingkan itu berarti paling ringan. Nah, untuk sampai ini diputuskan apakah hanya ditangkap lalu dipenjara atau tangannya dipotong atau dibunuh disalib, itu adalah keputusan daripada pemimpin. Dalam hal ini ya pihak berwenang ya. Nah, itu paling tahu. Cuman pasti saudara-saudara ayat ini pasti di Indonesia kita juga harus mengikuti payung hukum yang ada di Indonesia gitu. Payung hukumnya kan Indonesia ada kan, tentang ukuran-ukuran hukuman tadi. Setahu saya sih kalau sudah pemberontakan itu mengancam NKRI, kan ada undang-undang nanti apakah dia masuknya undang-undang terorisme, apakah yang turun ini polisi, apa tentara, kan lain-lain kan. Kalau kasus misalnya separatisme, saya maaf di Aceh atau di mana Papua yang turun, atau di Timur Timur dulu sebelum pisah, yang turun siapa? Tentara. Kalau tentara sih biasanya tanpa ampun ya. Kalau tentara biasanya tanpa ampun. Tapi kalau dia masih di level-level polisi itu ada undang-undangnya. Sebenarnya di sini masih ada kontrol. Gitu. Tapi undang-undang itu pasti pun saya yakin ketika diundang-undangkan minta pandangan para ulama. Ya karena undang-undang di Indonesia itu nggak pernah bisa lepas daripada nilai-nilai yang dianut oleh orang Indonesia, baik nilai agama, budaya, dan lain-lain. Nah, orang Indonesia mayoritas Islam, pasti salah satunya yang diikuti adalah Quran dan hadis. Ya, saudara-saudara, ini tentang hukuman bagi orang yang melakukan pemberontakan atau merusak. Illalladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat dari antara mereka ya, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum mereka sempat dikuasai, artinya taubat duluan sebelum diserang. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun. Artinya diterima taubatnya. Hadirin, nanti dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan. Orang disebut memberontak itu katanya baru dikatakan sebagai pemberontak yang boleh diperangi seperti ayat tadi, itu harus ada 3 syarat setidaknya. Pertama, ayyakuna lahum quwwatun wa syaukah wa mana'ah. Benar-benar dia punya kekuatan, misalnya ukurannya pasukan, tentara, itu baru.
Kalau berontak, kalau cuman pakai spanduk nggak boleh. Kami berontak, kami berontak. Itu kalau sampai maaf, kok polisi, tentara, orang kayak gitu ditembakin, itu juga salah dia. Baik secara hukum agama, saya pikir juga secara hukum positif juga salah. Dia cuman pakai itu, spanduk berontak gitu. Makanya kan, Kak, maaf, ketika pemerintah menghadapi orang-orang yang menggunakan spanduk dan wacana, itu susah, Pak. Orang diskusi kalau cuma berwacana negara Islam berwacana, nggak bisa ditangkap itu kan. Namanya baru wacana. Tapi begitu sudah bikin gerakan dan kegiatan, nah itu baru. Nah itu kenapa kan mungkin ya HTI misalnya itu menjadi organisasi terlarang, itu pemerintah sudah mengukur. Dia kan baru kan dilarang kan. Sebelumnya enggak kan, karena tadinya baru pakai spanduk doang gitu loh. Begitu udah set, masih diteliti, direkam kajiannya, semua baru dilarang. Gitu. Kenapa? Karena bisa mengancam. Kalau nanti lama-lama banyak pengikutnya banyak, lalu lama-lama dia mau ngumpulin duit, bisa berontak, bisa bahaya gitu loh. Makanya bisa bahaya. Yang kedua, ayyakuna qat'ut tariqi fi daril Islam. Dia baru dikatakan berontak atau membegal kalau itu dilakukan di negara Islam atau negara yang sah di mana orang Islam ada di situ. Tapi kalau dia melakukannya di luar wilayah kita, nggak bisa. Misalnya dia melakukannya tidak di wilayah kita ya. Kalau kita kan ada wilayah laut di mana, pantai atau darat di mana ada. Ketiga, khusus buat begal, dia baru bisa diperangi kalau membegalnya ayyakhudul mala mujaharatan, dia mengambilnya secara terang-terangan. Kalau nyolong nggak bisa. Nyolong berarti kan takut gitu ya. Nyolong berarti takut. Nah, hadirin, nah inilah hukuman bagi mereka. Tadi sudah disebutkan ada levelnya. Level paling berat dia apain tadi? Dibunuh, disalib. Level paling ringan cuman dia dipenjara lah. Auyun fauminal arz, itu dipenjara. Baik. Sampai di sini dulu. Ini kalau ada pertanyaan saya silahkan. Ya, baik terkait yang tadi saya cerita konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang orang zalim, pemerintah atau oknum pemerintah yang zalim itu termasuk ya. Ya, dan yang lain-lainnya saya silakan. Ayo. Ada? Nggak ada yang tanya nih. Kalau nggak ada berarti NU sama Muhammadiyah semua ini. Cocok berarti gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, saya sengaja tadi menegaskan tentang ini ya. Itu supaya tahu gitu. Apa sih bedanya ya NU Muhammadiyah dengan mereka. Ya itu tadi. Konsep memandang negara, memandang katakanlah kalau terjadi kezaliman itu nggak sembarangan, Pak. Maka ustadz atau tokoh itu dilihat, wah cara berpikirnya bisa bahaya. Itu harus dipahami. Makanya orang belajar dari luar negeri bisa jadi baca kitab pinter, tapi dia bisa jadi terpengaruh dengan paham-paham khawarij. Bisa. Yang menghalalkan darah orang. Nah, sahabat Ali masa kurang apa? Yang membunuh namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya hafal Quran. Tiap malam tahajud, tiap siang puasa, tiap hari. Kalah pensiunan Chandra, kalah. Udah hafal Quran, puasa sunnahnya terkenal, tahajudnya terkenal. Qatilu Ali, tapi dia membunuh sahabat Ali. Kok bisa gitu? Otaknya tercuci.
Otaknya tercuci dengan faham Khawarij. Maka itu kenapa dulu Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas minta izin sama sahabat Ali untuk diskusi dengan mereka. Kalau bahasa sekarangnya itu dalam rangka apa istilahnya? Membuat mereka balik lagi, itu apa istilahnya? Dalam rangka mendekonstruksi. Waduh, itu susah banget bahasa begitu ya. Bahasa yang gampangnya betul. Deradikalisasi, ya benar itu. Deradikalisasi atau mendekonstruksi pemikirannya. Pikirannya dibalikin lagi supaya moderat. Nah, mereka kan berpikir kalau orang zalim berarti mengikuti hukum di luar hukum Allah. Mau dikit-dikit begitulah. Nah, Ibnu Abbas itu Pak datang ke sana itu sukses membuat sekitar berapa ribu taubat balik. Iya ya, saya dicuci otaknya. Tapi 6.000 lebih masih, termasuk yang membunuh sahabat Ali itu. Karena mereka kecewa waktu terjadi peperangan yang disebut perang Siffin, di mana sahabat Ali dan Muawiyah perang. Maunya mereka, Muawiyah begitu udah kalah atau kepepet, bunuh aja. Sahabat Ali enggak. Ketika sahabat Muawiyah dan pasukannya ngangkat Quran sebagai tanda damai, berhenti. Saudara ini saudara. Persija sama Persib saudara. Kan begitu. Kan gitu kan? Ibarat itu saudara. Saudara sama-sama Indonesia, itu sama-sama Islam. Nah, kaum Khawarij ini kan benih-benihnya gara-gara itu. Begitu rukun damai, sahabat Ali ngalah, ya udah kasih Muawiyah kalau dia mau jadi khalifah. Kesel. Atau waktu itu boleh dibilang masih status quo, kesel lah punya pemimpin payah nih, kayak Ali gitu, kira-kira gitu, kesel dia. Wah, akhirnya dibunuh sahabat Ali. Nah, kalau Khawarij itu ekstrim sampai membunuh sahabat Ali, akhirnya nanti muncul kelompok satu lagi disebut Syiah. Apa namanya? Syiah. Syiah itu ekstrim lagi sebagai pecinta sahabat Ali yang fanatiknya kelewatan. Nah, itu juga salah. Saking fanatiknya menganggap sahabat Ali itu dan keturunannya manusia suci, dan khalifah atau kepemimpinan ada pada 12 ini keturunannya. Itu ekstrim juga ya. Nah, ini sejarah. Saya pikir bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca buku sejarah tentang ini dan banyak ya. Tapi sejarah tetap kan harus dilihat siapa yang nulis, kan gitu kan. Ntar kalau yang nulis orang Syiah boleh jadi ya beda sama orang, makanya harus tanya. Ini sejarah itu harus dilihat siapa yang nulis. PKI, siapa yang nulis buku sejarah tentang PKI, kan gitu kan. Orang harus tahu siapa yang nulis. Baik hadirin, nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yakni ayat ke-35 insyaallah pada kajian yang akan datang. Semoga manfaat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna al-ikhlas wal istiqamah wa hubballah hubba man habba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.